bagi saya ini satu tanggungjawab yang sangat berat bagi saya. Jadi pandangan masyarakat di Malaysia itu bahawa Pondok Inabah tu sudah tutup. Pak Guru bisik itu saya kena turunkan ego saya. Turunkan ego, ikut pengamalan dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Sobat TK News, hari ini kita kedatangan tamu. Jadi baru aja ada rombongan dari Malaysia. Dari teman-teman dari Kedah, dari Sabah, itu pada datang ke TKN Center. Nah, ini salah satunya adalah Haji Nazdi, Muhammad Nazdi Bakir. Ya. Nah, kalau pasti teman-teman tahu, kalau sering nonton TikToknya atau IG-nya, ini sering muncul nih di Facebook terkait dengan Pondok Remaja Inabah. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Haji Nazdi. Ji, gimana, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ini terlebih sehat. Abis kasih kebuli soalnya. Ya. Jadi Ji, terima kasih ya udah hadir ke Jakarta. Ya. Silaturahim tadi ada Datuk Razak juga, Ya. Putra Tun Sakaran, ada wakil takin kita Guru Ustadz Saifuddin, ada Abang Zakri, ada Haji Nazdi. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Saya ingat nih, Ji, 2021 mungkin sekitar 2-3 bulan sebelum Pak Guru Zuki wafat, kita pernah podcast dengan beliau. Oh ya. Nah, podcast di sini karena dulu masa Covid, jadi podcastnya online. Oh, oke. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Guru Zuki wafat itu September ya? September. Tanggal ya? berapa, Haji? Tanggal 3. Tanggal 3. Nah, sekarang alhamdulillah bisa offline dengan antum nih, Ji, untuk podcast tasawuf. Nah, boleh dong cerita kalau dulu kita ke Kedah, Pondok Remaja Inabah, Pak Guru Zuki itu kan pernah bercerita perjuangan beliau dari Pulau Bidin, diusir oleh warga setempat karena zikir, akhirnya berjalan sampai masuk ke Kedah, membangun rumah, terus akhirnya menjadi semacam kayak dalam tanda kutip kayak kota lah. Jadi ada banyak penduduk juga, jadi berdiri Pondok Inabah. Nah, dulu kan Pak Guru sebagai figur sentral ya di Pondok Remaja Inabah. Nah, beliau wafat langsung kan Haji Nazdi. Itu gimana perasaan, Ji, ketika tiba wah, ayah Anda udah tak ada nih gitu kan. Nah, sekarang ada tanggung jawab mengurus Pondok Remaja Inabah, itu gimana masa-masa awal tuh, Ji? Masa awalnya itu Pak Idan Ya. saya merasa terlalu berat. Bagi saya ini satu tanggungjawab yang sangat berat bagi saya. Sebab kita lihat figur Pak Guru itu satu insan yang luar biasa. Dia bisa berkumpul dengan bukan saja di Kedah, satu Malaysia, Betul. termasuk Thailand, Indonesia juga. Betul. Dia bisa bersatu dengan semua itu. Betul. Jadi saya melihat itu, ini satu tugas amanah yang sangat berat, Pak. Kan? Jadi pas ada perkumpulan keluarga, perhimpunan keluarga, kemudian saya ditunjuk oleh Umi saya lah, untuk menggantikan Pak Guru, meneruskan perjuangan Pak Guru itu. Iya. Saya diam. Saya enggak berani kata ya, tidak pun enggak berani. Soalnya kan kita melihat perjuangan Pak Guru itu dari awal. Iya. Dari kosong. Kemudian dia berjuang itu dengan air mata dan darah dia sendiri kan. Betul. Jadi saya melihat itu, kalau saya katakan tidak juga, berat juga. Sebab semua sudah ada. Iya. Jadi mau tidak mau saya kata yalah Umi, kita cuba teruskan. Kemudian tantangan yang paling berat pas Pak Guru meninggal, jadi pandangan masyarakat di Malaysia itu bahawa Pondok Inabah tu sudah tutup. Kerana jadi lepas Pak Guru wafat, banyak orang menganggap itu Inabah tutup. udah bungkus tutup. Itu sampai berapa lama pandangan itu terjadi, Ji? Sampai sekarang pun masih ada yang gitu, Pak. Gitu. Jadi tantangan yang pertama itu saya harus mula kenalkan semula Inabah itu, rebranding lah istilahnya. Ini kan sesuatu yang nggak mudah ya. Satu, tadi Haji sampaikan sudah ada peninggalan, dalam arti sudah ada bangunan, sudah ada anak bina. Anak bina waktu itu berapa tuh pas Pak Guru wafat tuh? 60 lebih. 60 lebih. Sudah ada anak bina, sudah ada program-program. Ya ini kan kalau berhenti juga, ini seharusnya harus tetap harus dilaksanakan, karena kan
peninggalan dakwahnya Pak Guru. Ya. Cuman untuk melaksanakan juga tadi Haji bisa nggak kan gitu tuh. Nah jadi begitu Pak Guru wafat, Umi minta Haji Nasdi untuk meneruskan. Ya. Nah iya juga enggak juga iya. Nah pada titik mana tuh Ji akhirnya Haji Nasdi ini bisa, ya ini kayaknya memang ini jalan yang harus saya pilih dan untuk diteruskan tuh. Apa ada? Ini Pak, pas Pak Guru meninggal dan saya diberi amanah oleh Umi untuk menerusin tugas Pak Guru ini, saya ngambil masa 2 tahun Pak. Wah 2 tahun itu Krik bingung mau gimana. 2 tahun. Lalu anak santri itu selama 2 tahun tuh rutinitas biasa aja? Ya biasa aja, nggak ada programnya, biasalah. Oh gitu. Terusin kayak biasalah. Jadi 2 tahun itu saya bingung mau mulai dari mana kan, bagaimana saya mau menerusin tugas Pak Guru, dari mana saya nggak tahu. Dari bingung. Mana mulainya ya? Dari mana mulainya. Tapi dulu sebelumnya sering dilibatkan Pak Guru tak? Sering ya. Cuma kita kan bandel sedikit ya. jadi kuranglah pelibatan tuh. Iya. Gitu. Terus apa Ji ceritanya Ji sampai akhirnya butuh 2 tahun itu kan, apa yang dilakukan selama 2 tahun tuh? Ada pergolakan batin apa atau mungkin ada apa gitu? Pergolakan tuh biasa Pak dalamannya. Kemudian yang jadi titik permulaannya itu anak bina semakin berkurang. Dari 60 terakhir itu sampai 16 orang. Dalam masa 2 tahun? Ya dalam masa itu. Mereka sudah pulih atau sama orang tuanya ditarik atau gimana? Sudah pulih. Sudah pulih. Selesai rawatan di Inaba. Sudah rawat Inaba. Kemudian berkurang. Tak ada yang mau masukkan ke Inaba? Nggak ada yang masuk. Karena dianggap ini tutup lah Pak Guru, tak ada lagi gitu ya. Sampai terakhir itu 16 orang. Dan Umi juga dah mulai menangis. Umi bilang sama saya, kita tutup aja lah Inaba ini. Umi bilang gitu ya. Jadi saya bilang sama Umi, bagilah saya coba lagi kan. Pas selesai 2 tahun itu, berlaku krisis itu. Kemudian dari situ saya mulai, saya satu hari itu saya ke makam Pak Guru. Minta petunjuk lah bagaimana. Saya nangis tuh Pak Idan. Oh di makam? Di makam. Nangis. Kemudian seakan-akan ada satu suara bisikan. Kan Pak Guru panggil saya Ujang. Ya. Saya tahu nih karena di Facebook sering Ujang. Dari kecil tuh dipanggilnya Ujang. Hanya pas saya lahir itu Pak Guru bawa ketemu Abah Hanum. Abah Hanum panggil Ujang. Jadi Pak Guru langsung panggil saya Ujang. Sampai dewasa juga manggilnya Ujang ya. Gimana pas sejarah? Jadi bisikannya itu Ujang. Mulakan dari bawah Jang. Dari bawah. Saya pun bingung dari bawah bagaimana ya. Kemudian saya turun dari makam itu, saya mikir lagi mulai dari bawah bagaimana ya. Kemudian lebih kurang lebih 1 minggu lah baru saya dapat bisikan lah. Rasa mungkin Pak Guru bisik itu saya kena turunkan ego saya. Ikut pengamalan dari bawah. Maksudnya pengamalan dari bawah apa tuh? Itu. Maksudnya dari bawah bersama-sama dengan anak bina itu. Bangun malam, mandi taubat, zikir. Jadi sembahyang khotmah semua bersama anak bina. Jadi membersamai anak bina itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Melakukan apa-apa yang dilakukan oleh anak bina. Mulai dari mandi, tobat, terus sholat sunnah seperti itu ya? Ya betul. Sampai berapa lama tuh Ji untuk melakukan itu sampai akhirnya ketemu sebuah keyakinan, nah ini memang diteruskan. Saya bikin kayak gitu dari bawah itu 1 minggu Pak. 1 minggu. Pas hari pertama saya bangun biasanya di Nabah itu jam 3 bangun. Saya bangun jam 2 Pak. Oh gitu. Mau bangunin anak-anak bina itu. Sekaligus bangunin anak-anak bina. Ya. Jam 2. Hari pertama itu pusing Pak. Kemudian saya terus sampai hari yang ke-seminggu itu baru saya mula ada keyakinan. Dari situ baru mula terbuka Pak. Satu persatu terbuka. Gitu ya. Ada yang dulunya teman Pak Guru, Tan Sri Mak Johan kan. Dia turun ke Inabah, kemudian dia bantu. Kasih donatur masjid, kasih jalan sampai sekarang. Satu persatu masuk. Kemudian saya cari teman-teman bagaimana cara untuk menaikkan semula Inabah kan. Itu yang dapat dari Tito tu. Mulai dari situlah Pak. Dari sampai situ sekarang. Ya. Alhamdulillah lah. Jalan sudah mulai terbuka. Iya. Nah sekarang sampai saat ini nih, sekarang total anak bina berapa?
Sekarang hampir 70 lah. Alhamdulillah. Berarti udah back to normal lah ya. Ya. Back to normal. Nah, apa Ji? Di tahun keberapa muncul kembali dari masyarakat di Malaysia khususnya yang di Kedah itu untuk akhirnya mengirimkan kembali ke anak ke Inabah. Kan dulu kan sampai 16 ya. 16 anak bina. Terus setelah itu sampai tahun berapa tuh bisa kembali? Tahun sekarang. Oh, tahun sekarang. Jadi butuh hampir 4 tahun ya? Ya. Saya merasa rugi 2 tahun, saya bingung itu. Jadi ruginya di situ. Kan. Tapi mungkin ada hikmahnya. Dan sekarang kita baru mula susun semula program-programnya. Alhamdulillah lah. Anak bina itu dari mana aja Ji? Dari satu Malaysia. Dari KL ada, Negeri Sembilan. Semenanjung lah ya? Semenanjung. Ada yang dari Sabah juga ada juga ya? Gitu. Tapi kalau di Pondok Remaja Inabah ini baru pria ya? Iya, pria. Ada rencana ke depan untuk? Rencananya ada. Wanita? Untuk wanita mungkin kita berkolaborasi dengan pemerintah. Oke. Dalam perancangan lah. Tapi sekarang pun Pondok Remaja masih dapat support juga ya dari government ya? Sekarang enggak. Kalau dulu kan Pak Guru kan banyak relasi juga tuh? Iya. Sekarang kita masih membuka ruang untuk bekerjasama dengan kerajaan. Nah ini Sobat TK News nih kalau kita ke Kedah itu Pondok Remaja Inabah 1 ya. Itu juga sedang membangun masjid. Ya. Nah sudah sampai mana sekarang masjid Ji? Sekarang sudah dalam plaster. Berarti udah naik atap juga ya? Ya sudah. Karena dulu terakhir kita ke sana itu masih ada Pak Guru masih di bawah. Ya. Masih baru tiang pancang tuh ya, tiang pancang. Tetapi asrama sudah jadi. Itu pas sudah. Ada kemerdekaan. Ya. 2018. 2018. Nah itu asrama sudah jadi. Sekarang berarti lagi di Inabah ini lagi bangun masjid. Apalagi yang lagi sedang siapkan. Buat masa sekarang itu dulu. Perancangannya nanti adalah kita akan buat tempat untuk camping. Kan. Camping ground ya. Camping ada untuk tarik anak-anak muda ni dengan program summer camp, camp ibadah gitulah. Karena sudah ada asrama. Ya. Asrama itu kapasitas berapa ya? Bisa masuk 280 orang. 280 orang. Kalau tak salah itu 2 lantai ya? 2 lantai ya. 2 lantai ya. Nah jadi ke depan ini untuk Pondok Remaja Inabah plannya seperti apa Ci? Plannya itu maksudnya gimana? Rencana Pondok Remaja Inabah nih program-program kan kalau saya lihat dari Facebook tuh belum lama ada semacam rapat seluruh pengurus. Ya. Ada Kak Intan, ada Bang Zakri juga untuk merumuskan program-program Remaja Inabah. Kita punya program sekarang kita nak sustainkan Inabah itu sendiri. Daripada bukan hanya stabil, kita nak kembangkan lebih ke depan. Jadi semua boleh terima Pondok Inabah. Dari segi bukan saja anak-anak bina, kita akan mulai masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah untuk bahagian pencegahan. Yang belum terlibat dengan narkoba. Jadi kita masuk ke sekolah, tarik mereka untuk buat program jangka masa pendek lah. 3 hari 2 malam, 1 minggu. Itu dengan super camp tadi ya? Ya. Oke. Kemudian kita akan buat yang anak bina yang ada di Inabah tu, kita akan masukkan dalam bidang kemahiran. Apa tu kemahiran? Kemahiran tu kayak ada bahagian peternakan. Keahlian gitu ya. Ada apa aja rencana? Kalau dulu itu ada bikin herbal kalau nggak salah. Terus anak bina juga tuh terlibat membangun kayak madrasah gitu, tetapi yang mengerjakan tuh anak bina. Setahu saya tuh Pak Guru pernah cerita tuh dari desainnya, terus mereka menjadi mandor dan tukangnya. Gitu. Itu termasuk kemahiran ya? Ya, kemahiran. Nah kalau saran ke depan tuh kemahiran akan ada kemahiran tentang pertanian. Peternakan yang jalan sekarang pertanian itu ubi. Bonaga masih enggak? Perkebunan? Belum. Gitu. Jadi di kan kawasannya besar. Ada satu bahagian tu saya perancangan itu akan jadi sebagai tempat agroturism. Bukan hanya pertanian. Jadi orang bisa datang melawat, bisa makan, bisa tidur di situ. Ada kafenya semua di situ lah. Oh gitu. Perancangannya. Itu ini ya, masih satu kawasan di PR Inabah ya? Masih. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Karena kan nanti itu menjadi ladang dakwah juga pengembangan TKN.
Nah sekarang kalau di Pondok Ilmu Haji Inabah sendiri itu untuk amaliyah manakib tuh setiap kapan tuh? hari Kamis selepas Surelaya. Oh Kamis, pokoknya setiap hari Kamis selepas manakib Surelaya. Ya, selepas manakib Surelaya. Kita malam. Itu di ini ya di masjid di Inabah ya. Di Inabah. Dan sekarang yang banyak menyambangin ya Ustadz Saifuddin ya. Saat wakil talqin yang secara fisik juga mobile bisa kemana-mana lah. Ya, masih muda lah. Berarti sekarang di Malaysia, iya masih muda lah. Berapa sekarang wakil talqin di Malaysia? Di Malaysia nih? Sekarang yang Ustadz Saifuddin, Ustadz Manaf, Sabah, Ustadz Mansur, sama Ustadz Terang Isa. Ustadz Terang Isa ya, oke ada 4. Ya mudah-mudahan mereka bisa terus sehat lah. Karena memang jumlah ini sobat ini jumlah wakil talqin juga udah ya memang takdir seperti itu. Iya. Tinggal kita maksimalkan. Nah Haji, kira-kira kalau ikhwan Jakarta ingin ziarah ke Pak Guru Zuki bisa dong? Bisa. Nah itu paling enak kalau dari Jakarta nih. Itu kalau dulu kan kita pernah ke KL dulu. Nah kemarin saya baru ngobrol sama Bang Zakri, lebih baik kalau mau direct ke ini dulu. Pineng. Ya. Bener ya? Pineng. Tapi kalau dari Pineng ke Jabasuh Inabah itu berapa lama? 2 jam. Oh, dibanding KL ke Kedah. KL Kedah itu bisa 5-6 jam. 5 jam. Nah, saya waktu itu dari KL ke Kedah ambil bus malam. Dingin sekali, Ji. Berarti kalau malam nyampainya pagi-pagi. Pagi, dan itu ternyata mobilnya ada problem, jadi sempat berhenti tengah jalan. Saya sampai waktu dijemput sama Bang Zakri itu jam berapa ya? 6:30 lah ya, 6:30 jam 7. Lambat ya? Iya, lambat sekali gitu kan. Dingin nggak kuat sih. Malam ya. Malam. Jadi gitu ya. Jadi sobat TK ini mudah-mudahan nih. Dulu kita pernah bikin program mengunjungi Pak Guru Zuki. Rombongan ke Kuala Lumpur dulu, mampir ke Pak Zul, terus baru kita ke Kedah. Nah mudah-mudahan nih Ji, kita bisa mempererat. Sekarang kan ada kunjungan dari teman-teman Malaysia ke Jakarta. Soalnya nih teman-teman juga, mudah-mudahan kita juga bisa nanti gantian bersilaturahim, kita ke Malaysia. Ya, nah, jadi paling enak tuh kita ke Penang, dan Penang kan banyak wisata juga kan. Ya, banyak. Dari Penang ke Kedah 2 jam gitu 2 jam. Kurang lebih lah 2 jam. Oke. Ji, ini sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak, tapi ini karena pesawat saya udah tahu nih, pesawat udah mau berangkat, nanti kalau ketinggalan kan yang senang kita, jadi bisa kita perpanjang. Yang bahayanya saya. Bahayanya Haji Nasdi. Terima kasih banyak nih Haji, mudah-mudahan Pondok Remaja Inabah bukan hanya stabil, tapi terus meningkat dan akan banyak program-program yang bisa diikuti oleh banyak orang, sehingga peran dakwah TKN Surelaya di Malaysia semakin keren lah. Ya. Karena kalau semakin bagus harus lah. Tapi kalau semakin keren karena anak-anak sekarang ini kan kayak Haji ada program ke SMA. Itu kan bagaimana juga mencegah. Nah mudah-mudahan dari situlah muncul generasi-generasi TKN Surelaya yang lebih mantap lagi Ji. Itu bukan satu tugas yang ringan Pak ya. Betul. Saling mendoakan kita Ji. Iya. Kalau nggak coba nggak tahu. Iya kan TikTok terus deh tampilannya. Ji, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat jalan, salam buat Umi, salam juga buat teman-teman di Malaysia. Insyaallah. Oke, teman-teman sobat TKN, nanti kita sambung lagi. Ada beberapa tamu di podcast Tasawuf, nantikan bersama TKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.